Seharian itu Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang. Setelah peristiwa, mimpi buruknya melihat Siti dipenggal di depan matanya Willem. Tapi karena kondisi rumah Bude yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat di UKS dulu. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam itu di saat kondisinya seperti ini. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata? Batin Bima yang masih teringat kejadian yang dilaluinya. Siapa Willem? Siapa Siti? Kenapa aku diperlihatkan kejadian naas itu? Tok tok tok. Terdengar ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. Pulang aku antar Bim. Aku minta dijemput sama Pak Slamet, ucap Panji. Mengangguk Bima segera beranjak untuk pergi meninggalkan sekolah bersama Panji. Sesampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang biasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. Belum pulang ya? Batin Bima saat mengecek jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awalnya memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah. Takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah dan ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah tersebut. Baru selangkah dia masuk ke dalam rumah, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam indera penciumannya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih. Ingin sekali dia merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Nekat, Bima melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok kanan kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkahnya. Dia tahu ada sosok wanita di dalam kamar tersebut. Terengah, dia sudah berada di dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini, seolah ada perlindungan yang tidak terlihat yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya itu. Bim, Bima, kamu udah pulang, Bim? Terdengar sapaan budenya dari arah luar kamar. Lega, karena ada orang lain di dalam rumah ini. Bima sedikit merasa rileks. Iya Bude, ini baru aja datang, ucapnya. Ya udah makan dulu Bim, ujar Bude dengan suara langkah kaki menjauh dari kamar Bima. Tidak enak jika harus diminta 2 kali. Bima beranjak menuju meja makan. Budenya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. Bude, Mbak Maya sama Pak De kemana? Tanya Bima yang sudah duduk di meja makan. Lagi keluar, sebentar lagi pulang kok. Kamu makan dulu, ujarnya. Ada yang aneh. Budenya jarang sekali senyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula sejak kapan Bude suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri? Iya Bude, Bima masih kenyang, ucap Bima. Drek-drek, drek-drek. Terasa handphone yang ada di kantong Bima bergetar. Didengarnya. Bude kali ini dia sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima bisa pahami. Penasaran siapa yang mengirimnya pesan, segera Bima membuka handphone tersebut. Bim, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan udah Bude siapkan. Kamu makan dulu aja. Dek, pesan itu berasal dari Bude. Kalau Budenya sedang pergi, siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya dia. Sosok Bude sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu mengikuti Mbak Maya. Tersenyum, sosok tersebut melihat ke arah Bima. Soyo wangi wae ambumu cah, ucapnya dengan masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang dia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami, kali ini dia hanya bisa meringkuk, berharap Bude dan yang lainnya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi handphonenya terjatuh saat dia kaget melihat sosok wanita itu. Bima cah bagus, yang kuat, jangan kalah sama yang tidak baik. Terdengar suara laki-laki itu.
suara yang selalu menenteramkan Bima saat kekalutan dan ketakutan menghantuinya. Berulang kali Bima berdoa dan menghela nafasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama, dia tidak tahu. Tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama, hingga terdengar deru suara mobil yang masuk ke dalam carport rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris, takut itu hanya tipu daya mereka agar Bima kembali keluar kamar. "Assalamualaikum," terdengar suara Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. "Waalaikumsalam, gimana Mbak Mai, udah sehat?" kata Bima yang langsung menyalami Bude dan Pak D-nya. Sedangkan Mbak Maya justru terlihat aneh. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia langsung beranjak menuju kamar tidurnya. Terheran dengan sikap Mbak Maya, tidak biasanya dia langsung masuk ke dalam kamar, apalagi saat berjumpa dengan Bima. "Mbak Maya kenapa Bude?" tanya Bima heran. "Kecapean mungkin Bim, dari tadi melamun terus, pas diajak belanja juga cuma diem," ujar Bude. Merasa mungkin Mbak Maya butuh istirahat, Bima mengurungkan niat untuk pergi ke kamarnya. Kegelisahan menggelayuti Bima, pikirannya terus melayang ke Mbak Maya. Beberapa kali dia mencoba untuk menepis bayangan-bayangan buruk yang silih berganti hinggap di kepalanya. Tok 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 tok. "Bim, Bima, kamu sudah tidur?" Terdengar suara wanita yang Bima tahu itu adalah Mbak Maya. Bergegas dia berlari dan membuka pintu kamar. "Belum Mbak, kenapa?" ujar Bima. "Aku mau liatin kamu sesuatu," katanya sambil menarik Bima untuk mengikutinya. Berjalan mereka berdua, ia meminta Bima untuk masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa Mbak?" sekali lagi Bima bertanya. Kali ini Mbak Maya sudah duduk di depan meja rias. Bau melati di dalam kamarnya masih terasa menusuk indera penciuman Bima. "Mbak Maya pakai parfum melati?" tanya Bima yang mulai pusing dengan semerbak bau melati yang begitu kuat. "Enak kan Bim baunya? Dari kemarin aku mimpi ditemui wanita. Sosoknya begitu cantik. Dia minta kepadaku untuk selalu memakai wangian melati," ucapnya. Tidak menoleh ke arah Bima. Saat berbicara kepadanya, justru sekarang dia malah sedang bercermin dan menyisiri rambutnya yang panjang. "Kamu gak apa-apa Mbak," ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya senandung lirih tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. "Gak apa-apa Bim, justru aku sedang merasakan bahagia," ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu. Namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. "Ya udah, aku balik ke kamar ya Mbak," kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Dia masih terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirih. "Bim, temenin Mbak dulu," ucap Mbak Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikan badannya. Tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumnya terlihat mengerikan, tatapan begitu tajam. Hawa dingin terasa muncul entah dari mana, yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang dia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar Mbak Maya begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. "Siapa kamu?" tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang di depannya saat ini bukanlah sepupunya. Tersenyum Mbak Maya, justru kembali bersenandung. "Aku Maya Bim, kamu lupa," ucapnya sambil berjalan pelan menuju ke arah Bima dengan melenggak-lenggokkan pinggulnya. Sungguh aneh, tidak biasanya Mbak Maya berjalan seperti itu. "Cap bagus," ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. "Sebentar lagi anak ini akan tertidur. Waktunya sudah tidak lama lagi." Tersentak Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa-doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. "Sebelum kamu ada, aku sudah tahu itu apa," ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinganya. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin.
Mau main-main denganku? Kalau itu maumu, tak sanggupi. Langsung saja kali ini Mbak Maya mencoba mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar. Tersedak-sedak Bima kehabisan nafas, mencoba teriak memanggil Bude dan padenya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan. Burak! Tiba-tiba Mbak Maya terlempar. Kini sosok wanita yang berkebaya hitam itu berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang terjatuh ke lantai. Kendeswari. Terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana. Bima masih berusaha untuk mengatur nafasnya yang tersenggal-senggal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari menuju arah kamar Bude dan Pak D-nya. Bude, Pak D, ucap Bima panik sambil mengetuk pintu kamar mereka. Kenapa Bim? Kata Pak D saat sudah membuka pintu kamarnya. Mbak Maya Pak D, Mbak Maya, ucapnya panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pak D dan Bude berlari menuju kamar Mbak Maya. Pintu kamarnya terkunci. Maya, buka Mai, kamu kenapa? Ucap Pak D panik. Beberapa saat tidak ada jawaban, sampai pintu kamar itu terbuka. Mbak Maya dengan muka mengantuk, bingung dengan orang-orang yang menggedor-gedor kamarnya. Kenapa kok rame-rame gini? Ujarnya dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua bingung. Tadi kan Mbak Maya teriak-teriak, ucap Bima berbohong. Tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. Kamu ngelindur Bim? Orang aku dari tadi pulang langsung tidur. Badanku sakit semua, ucapnya. Melihat itu semua, Bima juga bingung. Pak D dan Bude yang awalnya panik, mengira Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. Kamu mungkin kecapean Bim. Sekarang tidur lagi ya, ucap Budenya yang terlihat lelah. Tapi, iya Bim, mungkin kamu lelah. Sekarang tidur Gi, ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. Apa benar tadi aku mimpi? Batinya saat sudah duduk di tepian ranjang. Sesaat dia tidak menyadari, lehernya terasa perih di beberapa bagian. Dipegangnya, memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran dia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya barusan bukanlah mimpi. Ci, besok anterin aku ke rumah Pak Arif. Bima mengirimkan pesan singkat kepada Arif. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas malam itu. Di sekolah saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah Budenya yang membuat malam-malamnya penuh dengan teror, tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperlihatkan sesuatu yang membuat dirinya makin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi kepadanya. Kita pergi sekarang aja Ji, ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. Ngawur kamu, mau bolos, ucap Aji yang heran. Belum pernah selama berteman, Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. Udah ayo buruan, kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudah mereka bisa keluar dari sekolah dengan melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu, mereka berlari menuju tempat yang aman. Udah buruan pesan ojeknya, kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk di dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. Ini Bim kampungnya? Tanya Arif saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. Benar, ayo, ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas. Sebagian membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah dia kunjungi beberapa hari lalu. Saat sudah mendekat ke arah rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras yang tak lain adalah Pak Arif. Assalamualaikum Pak, ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. Waalaikumsalam, Mas Bima, mari duduk, kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk.
Sebentar, ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya adem ya Bim, ujar Panji yang mengedarkan pandangannya, melihat-lihat kondisi sekitar rumah. Tidak menjawab, Bima hanya memberikan isyarat untuk diam. Silahkan diminum tehnya, kata Pak Arif saat sudah kembali dengan membawakan minuman dan makanan ringan. Jadi, ada yang bisa saya bantu mas? Maaf sebelumnya Pak, bertemu pagi-pagi sekali. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum. Soal apa yang kamu lihat? Ujarnya, mengangguk. Bima mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Arif hanya terdiam. Matanya terpejam, tidak berani menegur. Bima hanya bisa menunggu. Mau ndak mau memang harus seperti ini mas. Ini memang jalan yang harus kamu tempuh. Kamu juga harus mengendalikan ketakutanmu. Mereka juga ndak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya, ujarnya. Berarti kejadian semalam memang nyata Pak? Tanya Bima. Spontan ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih. Tak luput dari pandangan Pak Arif. Dia meminta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Saat tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, erang Bima. Sudah ndak apa-apa, setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan, Pak D kamu, memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungimu. Penjaga? Iya, penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunannya, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya, Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima. Otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lainnya? Tidak semua wadah dari keturunan simbahmu bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. Wadah yang dipilih sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu, Bim. Jelas Pak Arif. Bima merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya. Di umurnya yang masih sangat muda, apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya? Waktu akan terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapatkan bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang, Bim. Ibarat pisau kalau tidak diasah, juga pasti akan tumpul, ucapnya. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan kejadian mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal serupa. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya masih merasa bingung dan takut dengan segala sesuatu yang saya lihat, ujar Bima dengan pandangan menunduk. Jujur dia masih takut dan khawatir dengan apa yang akan ditemuinya nanti. Temui penjagamu, berinteraksilah dengannya. Jangan langsung percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga tergantung dengan dirimu, jawab Pak Arif yang kini menatap Bima dengan pandangan serius. Maksudnya Pak? Bersihkan dirimu dari segala niatan-niatan buruk. Setan selalu menggoda kita. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tetap di jalan yang sesuai, dia akan mengikutimu untuk berada di jalan yang kamu pilih. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu berniat untuk menyakiti seseorang, dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan. Jelas Pak Arif. Berarti saya harus mengendalikan diri saya, Pak? Tanya Bima. Benar. Tingkah laku, pikiran dan perasaanmu harus benar-benar kamu kendalikan, kata Pak Arif. Panji yang mendengarkan itu semua justru merasa bersyukur tidak memiliki sesuatu yang Bima punya. Baginya kehidupan normal sudah cukup untuk bisa disyukuri tanpa harus melewati berbagai keadaan di luar logika manusia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan penjaga saya, Pak Arif? Bisakah Bapak membantu saya? Pinta Bima yang kali ini menatap Pak Arif dengan sedikit takut. Apa kamu sudah siap melihat sosok penjagamu? Ujarnya. Kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, saya harus siap, Pak, ucap Bima dengan polosnya. Sedikit rasa prihatin muncul di hati Pak Arif. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi Bima. Bahkan mungkin dulu saat dia mengetahui kemampuannya, dia mungkin jauh lebih muda dari usia Bima saat ini. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya
bisa bertemu dengan penjagamu. Aku akan membimbingmu sampai kamu bisa mengendalikan apa yang kamu miliki. Tapi sekali lagi, itu semua kembali kepadamu, Bim. Aku hanya menunjukkan caranya. Ujarnya saat setelah menimbang-nimbang resiko yang harus dia hadapi nantinya. Kemudian Pak Arif mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedang Panji yang jujur tidak mau ikut campur, memilih untuk duduk menunggu di teras rumah. Ada satu ritual yang harus kamu lakukan, Bim. Ini mengenai tradisi leluhur Jawa, ucap Pak Arif saat sudah berada di dalam rumah. Apa itu, Pak? Kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu. Membersihkan diri? Mandi maksudnya, Pak? Ujar Bima. Tersenyum Pak Arif berjalan menuju arah belakang rumahnya. Saat kembali dia sudah membawa tampah yang di atasnya ada beberapa macam bunga. Mandilah dengan bunga macam kerah ini. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif yang selama ini menempel di tubuhmu, kata Pak Arif. Sejenak dia ragu. Belum pernah Bima melakukan hal-hal seperti ini. Tapi dia juga sudah lelah dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Memantapkan diri, dia menerima tampah tersebut dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun sebelumnya, Pak Arif sudah duduk bersila di atas tampah dan membacakan sesuatu. Entah doa atau mantra, Bima tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Beberapa menit sudah Bima mandi, ada perasaan aneh yang muncul. Pada guyuran pertama, dia merasakan tubuhnya merinding hebat. Dia pikir karena hawa dingin yang berasal dari daerah tersebut, tapi tubuh Bima tidak menggigil sama sekali. Guyuran kedua, sekali lagi dia merasakan ada keanehan. Ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seolah badannya menjadi begitu ringan dan segar. Hal itu terjadi terus-menerus hingga pada guyuran ketujuh. Bima merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang dia lihat hanya kabut tipis menyerupai uap air. Setelah selesai, dia melihat Pak Arif sudah berada di teras rumah, sedang membicarakan sesuatu dengan Panji. Keduanya tertawa, entah apa yang mereka bicarakan. Sudah selesai, ucap Pak Arif. Sudah, Pak, ucap Bima sambil tersenyum. Wah, kelihatan segeran kamu, Bim, timbal Panji yang memang melihat Bima tidak sekusut tadi. Memberengut kepada Panji, dia duduk kembali di kursi ruang tamu. Aku akan beri satu amalan untukmu, Bim. Jika kamu memang benar-benar siap, maka kamu akan langsung bertemu dengan sosok penjagamu. Jika kamu memang belum siap dan masih ada keraguan di hatimu, kemungkinan kamu akan bertemu dengannya lewat mimpi, ujar Pak Arif. Saya siap, Pak, kata Bima mantap. Tersenyum kemudian Pak Arif menuliskan sesuatu di atas kertas dan memberikan cara bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok yang menjaganya selama ini. Pak Arif, lalu bagaimana dengan Mbak Maya? Tanya Bima yang teringat dengan kondisi sepupunya. Aku akan membantu dari sini, tapi alangkah baiknya jika Wawan sendiri yang memintaku. Ada batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar, ucapnya. Dan untuk kejadian yang kamu mimpikan saat di dalam kelas, itu hanya fragmen ingatan kejadian yang diberikan oleh sosok-sosok tertentu. Bisa ada maksud di balik itu semua, atau hanya sekedar memperlihatkan, lanjut Pak Arif, yang membuat Bima dan Panji heran. Bagaimana bisa Pak Arif tahu kejadian di sekolah kemarin hari? Belum pernah Bima merasakan jantungnya berdebar begitu cepat. Ada sesuatu yang membuatnya gugup. Setelah pulang dari tempat Pak Arif, dia merasa ada sesuatu yang menunggunya. Entah apa, dia sendiri pun tidak tahu. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai dengan penjelasan Pak Arif, ia kini mulai bersiap-siap, beranjak dari tempat tidurnya, menyiapkan mental. Bima beberapa kali menghela nafas panjang. Dari tadi setelah makan malam, dia memang langsung masuk ke dalam kamar. Masih malas jika harus berinteraksi dengan sosok wanita berkebaya hitam itu. Menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dilihatnya suasana rumah begitu sepi dan damai, seolah penghuninya sedang terlelap begitu dalam di alam mimpi. Namun begitu melewati kamar Mbak Maya, ia mendengar lirih suara wanita sedang bersenandung kidung Jawa. Kembali saat sudah di dalam kamar, Bima melakukan sholat sunnah 2 rakaat.
kemudian duduk berdoa meminta pertolongan serta kekuatan agar bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian yang sedang dilaluinya. Terdiam bersila untuk mengatur nafas, Bima meniatkan dirinya untuk bertemu dengan sosok menjaganya. Hatinya terus mengucapkan wirid yang diberikan oleh Pak Arif. 15 menit sudah dia duduk dengan posisi bersila. Punggungnya mulai merasakan kebas. Di dahinya muncul bulir-bulir keringat. Badannya terasa panas di area punggung, seolah sedang ada pusaran energi di sana. "Assalamualaikum," ucap suara berat yang pernah Bima dengar sebelumnya. Terkaget, sontak dia membuka kelopak matanya. "Waalaikumsalam," ucap Bima dengan suara terbata-bata. Mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada sosok wanita berkebaya hitam itu. Masih tertera jelas dalam ingatannya waktu pertama kali sosok itu mendatangi dan memegangi tubuh Bima. "Apa kebutuhanmu, Le?" ucapnya dengan senyum yang menampakkan gigi-giginya yang runcing. Panjenengan sinten?" tanya Bima, tidak menjawab sosok tersebut. Rasa was-was masih terus menyelubungi nuraninya. Takut sosok ini bukan penjaga yang Pak Arif maksudkan. "Kowe pengen ngerti aku sopo?" kata sosok itu dengan tawa yang mendirikan bulu roma. "Kamu memanggilku untuk tahu siapa aku?" lanjutnya. Kali ini Bima benar-benar merasa kecil. Sosok yang sedang jongkok di depannya begitu mengerikan. Inje mbah." Bima terbata-bata menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. "Ora usah wedi," ucapnya lagi dengan tawa. "Aku Kromo Sengkono. Sekarang kamu sudah tahu aku siapa. Janji tetaplah janji. Sampai akhir dunia akan kujaga semua anak turunan kakekmu." Yang kali ini menatap Bima tajam. "Ngapunten mbah, kenapa mesti saya?" kata Bima yang mulai berani dengan kondisi yang dia lihat. "Kui duduk urusanku, bukan urusanku. Kakekmu yang memilih wadahnya. Sekarang tinggal lelakonmu, mau seperti apa?" "Matur suwun mbah," ucap Bima, karena dirasa sudah cukup dia berinteraksi dengan sosok tersebut. Pesan dari Pak Arif jelas, kalau dia belum bisa terlalu lama untuk berinteraksi secara langsung. Takut jika Bima kehabisan energi, malah justru bisa membahayakan dirinya. "Tetekno hatimu, mantapkan hati. Ingat semua sudah merupakan ketentuan Tuhan. Wes dalane Gusti." Biar sosok tersebut hilang dalam sekejap mata. Bima yang melihat itu langsung menyebut asma Allah berulang kali. Masih ragu dengan apa yang dia lihat. Bima berniat untuk memvalidasi kepada Pak Arif keesokan harinya. Sementara itu, di kamar Mbak Maya, sosok yang wanita berkebaya hitam itu sudah semakin menjadi-jadi. Akhirnya sekarang sosok itu bisa dengan leluasa keluar masuk tubuh Mbak Maya. Bahkan di saat Mbak Maya tertidur, sosok tersebut merasuki dan membuat dirinya menari-nari layaknya sinden. Siangnya, saat Bima sudah berada di sekolah, seperti biasa, suasana tidak jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu. "Gimana kondisimu, Bim?" tanya Panji saat mereka tengah bersantai di bawah pohon sehabis pelajaran olahraga. "Jauh lebih baik, Ci. Aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Tapi kadang juga masih merasa ngeri dengan sosok yang kerap kali kulihat," ujar Bima. Mengerti akan kondisi yang sedang dialami oleh sahabatnya, Panji mencoba menyemangati Bima dengan tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. "Ci, aku heran," ucap Bima setelah beberapa saat mereka diam. "Kenapa?" "Ya, setelah kejadian siang kemarin di kelas, sosok anak laki-laki itu tiba-tiba saja tidak muncul sampai sekarang," kata Bima. Sebetulnya Bima penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut apa yang dimaksudkan oleh sosok tersebut dengan memberikan penglihatan tentang kejadian yang pernah dia alami dulu. "Iya, kenapa kamu tidak panggil dia? Siapa tahu muncul," kata Panji sambil nyengir. "Benar juga, kenapa dia tidak kepikiran?" batin Bima. Sedang Panji saat ini tengah memperhatikan teman-teman kelasnya yang sedang berolahraga, terutama para wanita. "Willem," batin Bima. Sesaat ia mengira Willem tiba-tiba muncul, tetapi saat dia mengedarkan pandangannya, tidak terlihat satupun sosok astral di dekatnya saat ini. Mbah Kromo Sengkono," batin Bima. Fuss. Angin tiba-tiba datang berembus cukup kuat, membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang-goyang dan menjatuhkan beberapa daun yang mulai layu.
Sosok Romo Sengkono kini tiba-tiba muncul di sebelah Bima. Terkaget dia hanya bisa merepet. "Ngapunten, Bah," ucap Bima. Panji yang ada di sebelahnya terheran, tapi dia tahu pasti ada sesuatu yang sedang ada di sekitar mereka. "Ono perlu opo le?" ucapnya dengan suara geraman yang mendirikan bulu roma. "Mboten enten, Bah. Ndak ada. Maaf sudah menyebut namane panjenengan," jawab Bima. "Hati-hati le. Ojo sembarang nyebut jenenge bangsa halus. Anak yang kamu cari itu takut sama aku. Kalau kamu pengen ketemu, nanti aku panggil anak itu," lanjutnya yang kini malah sudah duduk bersila di sebelah Bima. Sedang Panji yang sedari tadi hanya merasakan merinding. Beberapa kali melihat ke arah Bima yang menoleh memunggunginya. Rasa takut, Panji pun memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan pelajaran olahraga. "Mau kemana?" tanya Bima. "Lanjut olahraga, Bim. Lagian kamu juga masih ada perlu kan?" jawabnya. Bima hanya mengangguk dan minta ke Panji untuk membelikan minum untuknya. Dengan mengangkat kedua jempolnya, Panji pergi melangkah ke tengah lapangan olahraga. "Temanmu itu banyak masalah di rumahnya," ucap Mbah Kromo Sengkono. "Masalah nopo, Mbah?" tanya Bima. "Sudah, itu bukan urusanmu," jawabnya dibarengi dengan menghilangnya sosok tersebut entah kemana. Sejenak Bima terdiam, menikmati hembusan semilir angin yang menerpa tubuhnya. Sungguh nyaman berada di bawah pohon ini. Matanya menerawang jauh memikirkan kondisi Mbak Maya. "Kalau aku bisa melihat masa lalu dari apa yang dilakukan Mbak Maya, mungkin aku bisa sedikit membantu," batinnya. Terdengar suara bel berbunyi yang menggema di seluruh sekolah. Malas untuk beranjak dari tempatnya saat ini dengan berat hati, Bima berdiri dan melangkah untuk segera berganti pakaian. Saat sudah mencapai kelasnya, sekali lagi dia mengedarkan pandangannya, mencari Panji dan sosok Willem. Namun keduanya tidak terlihat sama sekali. Hari makin siang, suasana di kelas makin hening karena pelajaran yang membuat kantuk melanda. Sejarah kadang seperti sebuah dongeng yang mengundang kantuk. Dalam waktu 10 menit, 5 menit kalau hawa panas dan semilir, angin turut serta masuk ke dalam kelas. "Jangan tidur, nanti kesurupan lagi," goda Panji yang melihat Bima sudah mulai terlelap. Sedang Panji sendiri dari tadi sibuk bermain game yang ada di handphonenya. "Enji, aku masih penasaran bagaimana aku bisa melihat kejadian masa lalu," tanya Bima. Ada jeda sebentar. Panji masih fokus dengan game yang dia mainkan. "Kamu tahu, Bim, aku percaya bahwa selalu ada jawaban di setiap pertanyaan," ujar Panji bijak. "Dapat quote dari mana kamu, Ji? Bisa bilang gitu?" kata Bima yang cekikikan melihat sahabatnya itu. Cengar-cengir Panji tidak menjawab pertanyaan dari Bima. Kembali menatap keluar ruangan, terlihat pohon tanjung yang tepat berada di depannya. "Mencariku." Tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan Bima. "Astaga, Bim, kamu kenapa?" ujar Panji. Saat ini semua teman-temannya dan juga guru yang sedang mengajar menatap Bima. Segera ia meminta maaf. Enggak apa-apa, Panji. Kaget. Sosok anak itu tiba-tiba muncul," ujarnya. Sudah mulai terbiasa, Panji hanya mendengus dan kembali mengambil handphonenya yang buru-buru dia masukkan ke dalam kantong celananya. "Bisakah kamu menemuiku nanti setelah selesai pelajaran?" ucap Bima kepada sosok anak itu. Mengangguk dan tersenyum, sosok itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Bel pulang sekolah akhirnya bergema. Banyak anak yang buru-buru meninggalkan kelas, termasuk Panji yang katanya udah kebelet bokers dari tadi. Sedangkan Bima menunggu suasana sepi. "Willem," panggilnya. "Ya, ada apa?" ucapnya. "Namamu Willem?" "Benar, aku Willem. Aku tahu siapa kamu, siapa sosok yang menjagamu. Jika aku tidak menuruti panggilanmu, bisa saja dia melumatku," ucapnya dengan nada sendu. Ada yang ingin aku tanyakan. "Apa tujuanmu memperlihatkan itu semua, Will?" tanya Bima. Kali ini Willem menolehkan wajahnya. Begitu pucat dan beberapa darah terlihat di daerah dadanya yang selama ini tidak diperhatikan oleh Bima. "Hanya karena ingin, kurasa," jawabnya, mirip dengan jawaban yang dia berikan kepada teman wanitanya. "Apa itu juga berlaku untuk sosok yang lainnya?" Maksudku, apa aku bisa melihat masa lalu?" Sekali lagi Bima menjawab. "Jika hanya kalau mereka mau memperlihatkan,"
ujarnya. Bagaimana caranya? Kamu terlalu banyak bertanya. Kalau memang itu kemampuan yang kamu miliki, pasti dengan mudah kamu akan tahu, Bima. Ujarnya yang dibarengi dengan hilangnya sosok tersebut. Menghela nafas, segera dia memutuskan untuk pulang ke rumah budenya. Sesampainya di rumah bude, Bima mengenali mobil milik kedua orang tuanya. Segera dia masuk ke dalam rumah. Benar saja, Sekar dan Banyu sudah duduk di ruang tamu bersama Pak D dan budenya. Ibu, Bapak, ujar Bima sembari memeluk ibunya. Heran dengan tingkah anaknya Sekar membalas pelukan Bima. Wah, anak bapak, sepertinya sudah kangen ini, ujar Banyu, memberengut melihat bapaknya. Bima melepaskan diri, berjalan ke arah Banyu dan mencium punggung tangannya. Kapan pulang? Kok nggak ngabarin? Tanya Bima. Semalam udah ngabarin bude, tapi katanya kamu udah tidur dari habis isya, ujar Sekar. Iya semalam Sekar telepon bude, tapi kamu sudah tidur. Jadi ya udah, bude lupa ngasih tahu paginya. Oh, Mbak Maya kemana bude? Tanya Bima yang sedari tadi tidak melihat kehadiran sepupunya. Di kamar, Bim. Dari tadi nggak mau keluar kamar, ucap bude. Terlihat ada sesuatu yang membuat bude mulai khawatir dengan kondisi Mbak Maya. Bima kesana ya, ucapnya sambil beranjak menuju kamar Mbak Maya. Tok tok tok. Mbak Mae, Mbak, panggil Bima. Masuk Bim, enggak kukunci, ucapnya. Terlihat kondisi Mbak Maya begitu parah. Rambutnya tidak disisir, mukanya pucat, lingkaran hitam mulai nampak di sekitar matanya. Mbak Maya nggak apa-apa? Tanya Bima mulai khawatir saat melihat kondisi sepupunya itu. Sedang Mbak Maya hanya menggeleng. Ada kesan kamar ini menjadi begitu singup. Hawa yang Bima rasakan begitu mencekam. Nafasnya menjadi begitu berat dengan aroma melati yang kuat. Aku kenapa ya Bim? Rasanya aku kadang mimpi diajak jalan-jalan sama wanita cantik, ucap Mbak Maya dengan pandangan menerawang. Maksudnya Mbak? Tanya Bima yang masih bingung. Tiap hari aku diajak wanita ke salah satu tempat. Di sana dia selalu membelai rambutku dan meminta untuk memakan bunga melati. Dan tiap kali aku terbangun, badanku sudah sakit semua, ujarnya. Mbak Maya emang ngelakuin apa Mbak? Sekali lagi Bima tidak menjawab pertanyaan sepupunya, tapi malah memberikan pertanyaan lain. Enggak tahu aku Bim. Semenjak pulang dari studi tour kemarin, badanku rasanya enggak karuan, jelasnya. Aku takut Bim kalau tiap hari harus bertemu dengan wanita itu. Apalagi sekarang kamarku penuh dengan bau melati seperti ini. Lanjutnya dengan penuh rasa memelas. Nanti kita cari solusinya ya Mbak. Bima nanti gak pulang ke rumah dulu, ujar Bima. Sedang Mbak Maya hanya mengangguk. Berdiri, Bima keluar ruangan segera menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Bima mau nginep di sini beberapa hari lagi ya Bu, ucap Bima saat sudah berada di depan Sekar. Loh kenapa? Tanya Sekar heran, ibunya. Mbak Maya minta ditemenin dulu Bu, biar ada temen katanya, jawab Bima mencari alasan. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kalau mau pulang telepon bapak, biar nanti dijemput, ujar Banyu. Waktu berjalan dengan cepat, terdengar suara azan Isya berkumandang. Orang tua Bima belum pulang, mereka masih menunggu kedatangan Pak D, sekalian untuk makan malam bersama. Terlihat ibu dan bude sibuk di dapur, sedang bapak dan Pak D berada di taman belakang. Bima khawatir kalau Pak D memberitahu semua kejadian yang Bima alami. Pasti bapaknya Banyu akan segera membawa Bima untuk pulang ke rumah. Tidak mau itu terjadi karena Mbak Maya masih butuh bantuan darinya. Segera dia menuju taman belakang. Bim, sini, panggil Banyu saat Bima mendekat menuju mereka. Duduk di depan bapak dan Pak D seolah dia sedang disidang. Pak D bilang ke bapak, bener kamu ngerokok, ucap bapak yang saat ini menatap Bima. Merasa percuma berbohong, dia langsung mengiyakan semuanya. Bapak berdiri, sedang Pak D terlihat tersenyum melihat kepanikan di wajah Bima. Pak D jangan cerita ke mereka soal apa yang Bima lihat ya, ujar Bima buru-buru. Kenapa? Mereka orang tuamu loh Bim, ujar Pak D. Iya Pak D, Bima tahu, tapi tolong jangan bilang ya, mohon Bima kepada Pak D Wawan. Bener Bim, kamu ngerokok, ucap Sekar yang kini datang dengan bude dan bapak.
Bude yang sama sekali tidak tahu hanya melihat suaminya yang hanya mengangkat bahunya. Iya bu, kata Bima tertunduk. Sedang malah bapaknya tertawa melihat Bima yang seperti ini. Sontak Bima menengadahkan wajahnya. Terlihat Sekar ibunya menempelkan tangannya di jidat, sedang Bude hanya geleng-geleng kepala. Jangan banyak-banyak, gimana pun itu salah ibu, ujarnya sambil kembali ke arah dapur. Melihat itu semua, Bima terheran melihat bapaknya. Dulu bapak waktu SMP udah ngerokok, jadi ya bapak nggak bisa marahin kamu, kekehnya sambil mengusap-usap kepala anak semata wayangnya. Kembali mereka berbincang satu sama lain. Sesekali Bima mencoba mengetuk kamar Mbak Maya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya makan malam sudah siap. Semua sudah di meja makan, termasuk Mbak Maya. Sudah sehat, Mai? Tanya Sekar saat pertama kali melihat Maya dari tadi datang. Sudah bule, ucapnya dengan tersenyum centil. Melihat itu semua, Sekar sedikit heran. Tidak biasanya Maya bersikap seperti itu. Bahkan sekarang dia menggunakan make up. Padahal biasanya dia tidak begitu peduli dengan tampilannya saat berada di rumah. Kamu habis ini mau kemana emang, Mai? Tanya Pak D. Enggak mana-mana kok Pak, jawabnya singkat. Kembali mereka semua menikmati hidangannya sudah tersaji. Mbak Maya yang biasanya makan sedikit, kali ini terlihat rakus. Tanpa menggunakan sendok, dia mencaplok makanan banyak-banyak, membuat orang-orang di sekitarnya risih dengan kelakuannya. Bukan hanya itu saja, kakinya saat ini juga sudah naik satu di atas kursi bak preman yang sedang mangkal di terminal. Ayah, yang sopan kamu, tegur Pak Ade saat melihat anak terakhirnya itu. Sejenak Mbak Maya berhenti dan malah membanting piring dan berjalan menuju kamarnya. Jengkel. Pak Ade Wawan segera bangkit berniat menyusul Mbak Maya, namun ditahan oleh bapak. Melihat itu semua, Bude yang sedari tadi diam kini berjalan menuju arah kamar anaknya itu. Heran, akhir-akhir ini aku merasa aneh dengan Maya, ucap Pak D yang masih terengah menahan emosinya. Sedang ada masalah mungkin mas, sampaian yang sabar, jangan emosi mas, kata bapak menenangkannya. Terdengar suara bantingan barang dari arah kamar Mbak Maya. Sontak mereka semua berlari menuju tempat tersebut. Mai, kamu kenapa? Ucap Bude yang sudah terduduk di bawah lantai. Sedang Mbak Maya kali ini hanya berdiri memandangi mereka semua. Urusanku arep ngopo ae? Mau ngapain aja? Ucap Mbak Maya setengah berteriak. Bima sendiri hanya dia memperhatikan di balik punggung bapaknya. Dilihatnya sosok wanita berkebaya hitam itu kini tengah merengkuh Mbak Maya dengan senyum yang mengerikan. Kurang ajar, kata Pak D yang emosi mendengar istrinya diperlakukan sedemikian rupa oleh anaknya sendiri. Jaluk mati kowe, ucap Maya saat Pak D mendekatinya. Melihat itu semua, Bima mencoba untuk tetap tenang. Gendeswari, tiba-tiba Bima mengucapkan itu semua. Sontak, mereka semua menoleh ke arah Bima yang kali ini berjalan menuju arah Mbak Maya. Bocah, sudah kukasih tahu untuk tidak ikut campur urusanku, ucapnya sambil tersenyum garang. Jangan hanya karena kamu punya teman, Cah Bagus, kata Gendeswari. Namun Bima suaranya tiba-tiba menjadi berat. Jadi urusanku kalau kamu mengusik keluargaku. Tangannya ditaruh di pinggang seolah sedang menantang sosok Gendeswari. Kromo sengkono, ucap Gendeswari yang masih menggunakan tubuh Mbak Maya. Anak ini sudah menjadi milikku. Kamu tahu batasannya? Lanjutnya yang masih menatap Bima dengan tajam. Semua orang di sana terdiam dengan apa yang mereka lihat. Namun hanya Pak D yang sadar apa yang tengah terjadi. Mai, sadar Mai, istighfar, ratap Bude yang kini mulai menangis melihat kondisi anaknya yang sedang kesurupan. Bima, kamu ngapain? Kata bapaknya, Banyu, sambil mencoba menarik tangan Bima. Namun Bima tak bergeming. Keluar, jangan sampai aku lumat kepalamu, kata Bima yang membuat semua orang merinding saat mendengar apa yang diucapkan olehnya. Ora ya ora, ucapnya malah menantang. Merasa marah, Bima langsung melompat menubruk Mbak Maya dan memegangi kepala Mbak Maya.
Semua orang teriak melihat kejadian tersebut. Pak Ade dan Bapak mencoba untuk maju, tapi Bima menyuruhnya untuk tidak mendekat. Suasana di kamar itu begitu mencekam. Dua remaja kesurupan membuat orang dewasa di sekitar mereka kebingungan. Sekar dan Yanti menangis melihat itu semua. Bima kali ini memegangi kepala Maya dan merapalkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, tubuh Maya mulai melemas dan tertidur. Sedang Bima berdiri dan berbalik menatap mereka semua. Sopo wae sing wani ganggu bocah iki bakal duwe urusan karo aku, ucap Bima yang dibarengi dengan tubuhnya yang jatuh ke lantai. Sementara itu, mengerjap, Bima saat ini sedang duduk di salah satu amben di tengah hutan. Le, panggil kakek yang dulu pernah ditemuinya. Spontan, entah kenapa, Bima langsung mencium punggung tangan kakek tersebut. Bima di mana niki, Mbah? Tanya Bima yang sudah mulai bisa terlihat lebih santai. Sudah di sini dulu, biar anak itu mengurus ragamu sebentar, ucapnya sambil tersenyum. Tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh si kakek. Bima hanya mengangguk. Ini di mana ya, Mbah? Tanya Bima sekali lagi. Apa ndak betah kamu di sini? Rumahnya Simba jelek ya. Mendengar itu semua Bima menggeleng kuat. Tersenyum Simba. Iki alas lali jiwo. Kalau kamu sembarangan masuk ke sini, kakek ndak bisa menjamin kamu bisa keluar, kata kakek tersebut. Mendengar itu semua Bima terdiam dan mengedarkan pandangan. Benar saja. Setelah diamati lebih lanjut, banyak sekali sosok yang bergentayangan di sini. Bima menghela nafas, membatin bagaimana caranya dia agar bisa pulang. Nanti kalau mau pulang saya antar. Ojo sumeleng, jangan khawatir. Sekarang ini minum ini dulu, ucap si kakek sambil menyodorkan kendi kepada Bima. Ada keraguan yang muncul, tapi dengan mantap dia menerima dan meminum air di dalam kendi tersebut. Saat air menyentuh lidah dan kerongkongan terasa begitu segar dan nikmat. Air bening ini terasa manis. Saat selesai meminum air kendi tersebut, sosok kakek sudah hilang entah kemana. Tersentak ke belakang, seolah sedang ditarik, Bima merasakan dirinya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Cari barang yang ada hubungannya dengan Gendeswari. Terdengar gema suara si kakek di telinga Bima. Terengah, Bima membuka mata. Saat ini dia sudah berbaring di tempat tidur. Terlihat Sekar menungguinya. Ada sesuatu di kepala Bima yang basah dan berat. Saat menyentuh benda itu, ternyata handuk yang dipakai untuk mengkompres. Sejenak dia pandangi ibunya. Dia tidak berusaha untuk membangunkannya. Di depan juga terdengar suara percakapan yang Bima pikir itu adalah Pak D dan Bapak. Matanya masih begitu berat, sampai akhirnya dia kembali tertidur. Di sisi lain, Bima mengerjapkan matanya. Matanya masih lengket dan berat untuk dibuka. Badannya juga terasa pegal semua. Berpaling ternyata Sekar ibunya sudah tidak ada di sisi tempat tidur. Perlahan dia bangun dan beranjak keluar kamar. Dilihatnya Pak D dan Bapak tidur di depan ruang TV. Melihat jam, ternyata masih subuh. Segera dia melangkah menuju kamar Mbak Maya. Dibukanya pintu kamar tersebut. Terlihat Bude sedang mengompres badan Mbak Maya. Bude, ucap Bima lirih sambil mendekat ke arahnya. Gimana kondisimu, Bim? Tanya Bude dengan senyum simpulnya. Bima ndak apa-apa, Bude. Mbak Maya gimana kondisinya? Tanya Bima saat melihat Mbak Maya yang terbaring dengan tangan dan kaki yang diikat. Menangis Bude menjelaskan kalau semenjak semalam Maya selalu meronta-ronta. Dirasa percuma karena ini bukan penyakit medis, maka orang dewasa yang ada di rumah tersebut memilih untuk sementara mengikat tubuh Mbak Maya. Tidak tega dengan apa yang dia lihat, Bima beranjak. Sesekali dia menoleh ke arah Mbak Maya. Dia tidak melihat sosok yang selama ini mengikutinya. Berjalan menuju ke arah toilet, Bima mendapati ibunya sedang menyiapkan sesuatu. Bu, panggil Bima lirih, menoleh ke arah sumber suara. Segera Sekar memeluk anak semata wayangnya. Syukurlah Bim, kamu tidak apa-apa. Semalaman badanmu panas banget, ucapnya panik masih merengkuh Bima dengan kuat. Bima ndak apa-apa Bu, tapi Mbak Maya gimana? Tanya Bima.
Nanti siang kita berencana menemui teman bapak dan pak demu. Dia tahu hal-hal semacam ini, ucapnya sambil mengelap air mata yang tumpah. Kamu kenapa gak cerita ke ibu? Lanjutnya. Gak apa-apa bu, cuma Bima yang terlalu takut untuk bercerita, jawab Bima yang saat ini duduk di meja makan. Mendengar itu semua, Sekar kembali beranjak ke arah dapur dan membuat segelas susu panas. Ceritakan sama ibu, apa yang sebenarnya sudah kamu lalui seminggu ini? Pintanya sembari meletakkan segelas susu panas di depan Bima. Sebenarnya Bima enggan untuk bercerita. Dia tidak mau Sekar khawatir, tapi karena ibunya mendesak, akhirnya Bima menceritakan semua dari awal kejadian dia bisa melihat mereka. Terlihat raut wajah Sekar begitu khawatir. Sesekali dia mengusap matanya. Maafin ibu ya Bim, ucap Sekar sambil menggenggam tangan anaknya. Tersenyum Bima mengatakan kalau dia sudah mulai biasa dengan apa yang dia lihat. Justru sekarang dia merasa khawatir dengan kondisi Mbak Maya. Nanti setelah bapak dan Pak D bangun, kamu coba jelaskan kepada mereka. Ibu juga bingung karena belum pernah menghadapi hal-hal semacam ini, ucapnya. Pagi sudah datang. Kini sinar matahari mulai muncul di balik tipisnya kabut yang mulai pudar. Sedari tadi, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, mereka duduk berkumpul di taman belakang. Sedang Bude masih menunggui Mbak Maya di kamarnya. Jadi gimana Bim ceritanya? Pak D benar-benar shock. Baru kali ini melihat orang yang baru terbuka kemampuannya bisa langsung seperti itu. Tanya Pak D tidak sabar. Sejenak Bima memandangi rokok yang ada di depan meja. Mulutnya begitu kecut dan ingin sekali mengisap rokok yang ada di depannya. Tak lepas dari pandangan Banyu, segera dia mengambil rokok itu dan menyulut satu batang. Kemudian diberikannya kepada Bima, anak laki-lakinya. Mau ngerokok yang rokok aja, ucapnya. Mendapat lampu hijau, akhirnya dia mengambil rokok tersebut dan membakarnya. Bima dari awal sudah tahu kalau ada sosok yang berada di belakang Mbak Maya. Bahkan pernah beberapa kali dia meniru sosok-sosok yang ada di rumah ini. Puncaknya, Bima pernah dicekek olehnya lewat media tubuh Mbak Maya. Jelas Bima. Mendengar hal tersebut, sontak semua terkaget. Bahkan Sekar yang tadi sudah mendapatkan cerita dari Bima tidak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Memegangi lehernya, kemudian dia menunjukkan bekas goresan yang kini sudah menghitam kepada mereka semua. Kenapa kamu gak bilang sama Pak D atau Bude Bim? Ujarnya prihatin. Ingatkan Pak D waktu malam-malam Bima panik mengetuk-ngetuk pintu kamar Pak D. Itulah saat kejadian Bima dicekek. Tapi anehnya Mbak Maya seolah tidak melakukan apapun, jawab Bima. Benar, sosok Gendeswari memang jago berakting, pikir Bima. Bagaimanapun yang diincarnya adalah Maya dan dirinya. Makanya, sebisa mungkin dia berusaha agar Pak D dan Bude tidak tahu soal masalah ini. Sudah Wan, yang penting sekarang mau bagaimana kita semalam sudah sepakat untuk menemui Arif. Tapi aku khawatir kalau Maya kembali mengamuk jika kita berdua pergi, ucap bapak yang mencoba menengahi. Biar aku dan Mbak Yanti yang di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, aku akan segera kabari dan minta tolong tetangga jika memang keadaan darurat, ucap Sekar. Mendengar itu semua, awalnya Pak D tidak mau. Tapi dengan semua pertimbangan yang ada, akhirnya dia menyetujui kalau sehabis sarapan mereka akan pergi ke kampung Linggono di mana Arif tinggal. Kali ini bapak yang menyetir mobil. Tidak ada obrolan panjang yang muncul. Hanya sesekali menanyakan arah atau sekedar menawari untuk mampir membeli minuman. Perjalanan terasa begitu lama. Setelah beberapa waktu, akhirnya gapura kampung Linggono yang masih berselimut kabut mulai terlihat. Pelan, kemudian bapak memasuki kampung tersebut. Saat sudah sampai di depan rumah Pak Arif, mereka segera turun. Seperti biasa, seolah sudah tahu akan kehadiran mereka. Pak Arif dengan jaket yang lumayan tebal sedang duduk di depan teras rumahnya sambil memegangi sebatang rokok. Assalamualaikum Rif, ucap bapak dan Pak D bersamaan. Sedang Bima mengekor di belakangnya. Takut jika Pak Arif menceritakan kalau dia sudah pernah menemuinya dengan Panji. Waalaikumsalam, jawab Pak Arif tersenyum dan meminta mereka semua untuk duduk.
dia sendiri segera masuk ke dalam rumah. "Pak, boleh minta rokok? Dingin," pinta Bima yang berbisik di telinga bapaknya. Mendengar itu, Pak Ade sedikit tersenyum. Sudah lama dia tidak melihat keponakan tersayangnya seperti itu. Sedang Banyu malah mencemooh Bima. "Wah, iya kalau hubungan bapak anak tetap sampai mati. Tapi kalau urusan rokok, ya kita masing-masing, Bim," ujarnya dengan muka serius, seolah sedang dimintai jiwanya. Memberengut, Bima beranjak menuju ke arah Pak D-nya dan meminta rokok yang sudah dikeluarkan sedari tadi. "Ya udah, nanti Bima pindah ke kakak sebelah aja, Pak," ucapnya kesal. Mendengar itu semua sontak kedua laki-laki itu tertawa. Sejenak permasalahan yang sedang mereka hadapi ikut hilang terbawa kabut. Wah, bener kalau datang bertamu itu harus ceria. Jangan suntuk seperti saat kalian turun dari mobil tadi, ujar Pak Arif yang kini sudah menyajikan 3 gelas kopi panas dan beberapa camilan. Mas Bima, gimana kabarnya? Masih takut sama mereka?" Lanjutnya dengan menampilkan senyum penuh arti. "Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Arif bagaimana?" ucapnya sambil menyalimi punggung tangan Pak Arif. Sebagai jawaban, dia hanya mengangguk dan berpaling memandang Pak D. "Tenang no pikirmu, Wan. Kabeh ono solusine. Kamu juga sama saja. Ndak pernah mampir ke rumahku," tunjuk Pak Arif ke arah Banyu. Sedang bapak terlihat malu dan menampilkan senyum meminta maaf. "Jadi gini, Rif," ucap Pak D. Namun kalimatnya segera dipotong oleh Pak Arif. Aku sudah tahu. Waktunya sudah mepet. Sebentar lagi kita ke rumahmu. Bima segera nanti cari tahu benda yang diamanatkan sama kakekmu," ucapnya sambil melihat ke arah Bima. "Maksudnya gimana, Rif?" tanya bapak yang kali ini terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Sukma anak Wawan ikut digowo neng alas lali jiwa. Bima sudah 2 kali sampai sana. Semalam dia ke sana lagi dan diminta untuk menemukan barang yang berhubungan dengan Gendeswari," jelas Pak Arif. Sedang Pak D kini mulai terlihat gelisah. Pikirannya langsung tertuju pada anak bungsunya. "Terus Bima gimana, Rif?" tanya bapak sekali lagi. Menggeleng Pak Arif berucap, "Gak apa-apa, Bima aman, dia ada yang menjaga." Sosok yang merasukinya semalam merupakan makhluk yang selama ini memiliki perjanjian di darah istrimu. Kaget dengan penjelasan Pak Arif, Banyu sama sekali tidak tahu tentang sejarah keluarga istrinya terdahulu. Sudah, itu tidak penting saat ini. Yang terpenting sekarang keselamatan dari anak Wawan, ucap Pak Arif. Bima tidak mengucapkan apapun karena dirasa semua kejadian yang sudah terjadi di keluarganya telah diketahui oleh Pak Arif. Sesampainya di rumah kembali, mereka mendengar Mbak Maya mengerang dan menggeram. Mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, segera Sekar berlari ke arah depan. "Sudah, ayo," ucap bapak yang memandu mereka menuju kamar Maya. Syok dengan kondisi sepupunya saat ini, Mbak Maya sedang melotot dan liurnya menetes-netes dari sisi samping mulutnya. Budes dari tadi mencoba mengelap liur yang tumpah hingga membasahi bantal yang dipakai Mbak Maya. Pak Arif buru-buru mendekati Maya. Dia memegang kepalanya dan merapalkan sesuatu. Sejenak tubuh Maya merontah habis-habisan, tapi kemudian badannya melemas dan kembali tertidur. Ada sosok yang memasuki tubuh Maya. Sudah kukeluarkan. Ibarat saat ini Maya hanya wadah tanpa isi. Jadi dia menjadi incaran sosok-sosok jin di sekitar sini, jelas Pak Arif. "Terus gimana, Rif?" tanya Pak D yang mulai kembali terlihat panik. Sedang Bude kembali menangis dan sedang ditenangkan oleh ibunya. "Carikan aku daun sirih hitam dan air garam," pintanya. Tanpa menunggu lagi, segera bapak mencari apa yang Pak Arif minta. Sedangkan Pak D tetap di rumah jika sewaktu-waktu dimintai bantuan. "Bima, kamu cari barang yang dimaksud kakekmu. Panggil Kromo Sengkono kalau perlu," ucapnya lagi tanpa memperdulikan kebingungan yang timbul di wajah ibu-ibu yang ada di sana. "Caranya gimana, Pak?" ujar Bima bingung. Segera Pak Arif memberikan penjelasan kepada Bima bagaimana untuk bisa secara sadar kembali melihat masa lalu. Tapi kali ini karena baru pertama kali dia diminta untuk memanggil Kromo Sengkono agar membantunya. "Jika salah satu dari kalian melihat ada yang aneh atau ada sosok yang berada di dekat Bima,
jangan sekali-kali mengganggunya. Jelas Pak Arif tegas. Karena saat Bima sudah masuk ke dalam dimensi yang lain, tubuh dan jiwanya sedang terpisah. Jadi sebisa mungkin jangan mengganggu apapun yang terjadi. Bima sudah kembali dari berwudu. Kali ini dia diminta untuk meditasi dan memusatkan pikiran, berniat agar diberitahu akan kejadian beberapa hari yang lalu. Suasana di dalam kamar tiba-tiba terasa sesak. Semua orang di sana kecuali Pak Arif merasakan kegelisahan luar biasa. Sedang sosok Romo Sengkono kini sudah hadir dan duduk persis di belakang Bima. 10 menit berlalu, Bima merasakan adanya tarikan-tarikan kecil di atas ubun-ubunnya. Dengan sekali sentakan, tiba-tiba saja dia sudah berpindah tempat. Terlihat Mbak Maya dan teman-temannya di sana sedang berada di salah satu sanggar tari yang berada di kota di mana dia tengah melakukan studi turnya. Rombongan tersebut sedang menikmati suguhan tarian-tarian Jawa yang dibarengi dengan suara gamelan. Adegan berganti. Kini mereka sedang berjalan di salah satu museum dengan suasana yang sama. Bima pikir mereka masih dalam satu komplek lokasi. Terlihat Mbak Maya sedang bersendau gurau dengan teman-temannya. Tetapi ada yang aneh. Sedari tadi Bima memperhatikan kalau ada sosok perempuan yang mengikuti mereka dari jauh. Wanita itu juga Bima lihat berada di sanggar tari tadi. Ikuti wanita itu, Bim, ucap Romo Sengkono yang kini berdiri di samping Bima. Sementara itu, astagfirullah, ucap Sekar saat melihat tubuh Bima mengeluarkan asap tipis. Dia panik melihat ke arah Pak Arif yang saat ini sedang mencoba mencari keberadaan Maya. Tapi sia-sia, dia harus menunggu Bima untuk segera mengetahui barang yang menjadi sumber penyebab ini semua. Bersambung, apa yang dilakukan Mbak Maya di tempat studi turnya tersebut sehingga jiwanya diculik oleh sesuatu, dan motifnya apa sampai jiwanya Mbak Maya dibawa pergi? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari Netra Sandekala, Fakta Sejarah membacakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.